Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Baik, teman-teman semua, malam ini kita ada pemahar, yaitu klien nomor 2964. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2964. Beliau memahar pada saat promo 12.12, diskon 50%, dan baru bisa Mbak Wira layani hari ini tanggal 17 Desember 2022. Memang untuk yang promo ini antriannya panjang ya, karena memang pada saat promo pasti pesertanya membludak. Baik, sedulur semua, terawangan kali ini adalah sebuah tembang liring. Mbak Wira selalu berhati-hati ya kalau menerawang tembang liring. Kenapa? Karena tembang liring ini dibuat oleh dalang, melibatkan suatu komunitas yang besar. Tapi tenang saja, hal tersebut tidak membuat Mbak Wira surut dan patah semangat untuk tetap menyampaikan apa adanya. Terlepas apakah Anda selaku pemilik tembang liring ini siap menerimanya atau tidak, Mbak Wira kembalikan ke diri Anda. Yang jelas di sini Mbak Wira tidak tahu tembang liring ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun buatan dalang siapa. Memang hasil terawangan kali ini kurang indah, tapi Mbak Wira tetap perlu ya menyampaikan apa adanya karena Mbak Wira sudah dibayar untuk melakukan pengecekan. Jadi Mbak Wira tidak merasa hebat apabila Mbak Wira harus berbohong untuk menyenangkan diri Anda ya. Baik, sebuah benda dari klien nomor 2964, terawangan tembang liring. Sebagaimana biasanya bahwa sebuah benda itu adanya tuah karena memang ada energi yang terkandung dalam benda tersebut. Energi ini bermacam-macam. Ada yang namanya energi alam semesta. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi alam, yang mengubah karakternya dari semula tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Benda-benda buatan alam ini kemudian sering kita kenal dengan mustika. Jelas tembang liring bukan mustika karena dia dibuat oleh manusia, digambar oleh manusia. Jadi untuk energi alam memang tidak ada di benda ini. Yang kedua, yaitu energi dari dalang yang meritualkan, energi manusia yang memang sengaja dimasukkan ke dalam suatu benda untuk mengubah karakter dari benda itu dari kulit biasa menjadi kulit bertuah, dari benda biasa jadi benda bertuah. Tembang liring umum apabila dia mengandung energi dari praktisi yang meritualkannya. Wajar dan seringkali memang demikian, dia mengandung energi dari dalang yang membuatnya. Namun mohon maaf, untuk tembang liring dari klien nomor 2964 kali ini kok Mbah Wira tidak menemukan ada energi di dalamnya. Ya, jadi mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat Mbah Wira terhadap dalang yang membuatnya. Mbah Wira perlu sampaikan bahwa memang benda ini tidak mengandung energi dari dalang yang membuatnya. Yang terakhir yaitu energi dari khodam. Sebuah benda bisa berubah sifatnya menjadi bertuah memang kalau tidak karena ada energinya ya ada khodamnya. Ada kok benda-benda yang tidak mengandung energi dan tidak mengandung khodam tapi bertuah. Tapi itu hanya minoritas. Mayoritas, apalagi kalau tembang liring, itu bisa kita lacak, bisa kita rasakan, bisa kita cek energi dan khodamnya. Apabila benda itu tidak mengandung energi dan khodam, maka kesimpulannya adalah dia tidak bertuah. Sebagaimana benda ini, Mbah Wira juga menelusuri ada tidaknya energi dari khodam yang bersemayam dalam tembang liring dari klien nomor 2964. Tapi ternyata setelah 2 hari Mbah Wira periksa, 2 hari. Yang meriksanya itu 2 hari. Bukan hanya sekali 2 kali loh ya, tapi 2 hari. Itu Mbah Wira tidak menemukan keberadaan khodam dalam benda ini, sehingga
kesimpulannya adalah benda ini tidak bertuah. Tapi tentu yang namanya terawangan itu adalah pendapat dari satu orang. Ya, biasanya kalau Anda terawangkan ke orang lain boleh jadi ada kemungkinan, ada posibilitas untuk mendapatkan hasil terawangan yang berbeda. Diterawangkan lagi ke orang lain akan mendapatkan terawangan yang berbeda juga. Sehingga kemudian akhirnya muncul pertanyaan, "Mbah, kok beda orang, beda jawabannya ya? Saya harus percaya siapa? Saya harus mengikuti hasil terawangan yang mana?" Maka yang paling mudah adalah silakan Anda pakai benda ini, Anda afirmasi, Anda rasakan tuahnya. Apakah tuahnya berjalan? Ini kan gambarnya wanita dan laki-laki, berarti kan kurang lebih tuahnya ada dalam hal pengasihan ya. Silakan Anda rasakan. Apakah tuah pengasihannya masih jalan atau tidak? Kalau masih jalan, anggaplah Mbak Wira yang salah dalam menerawang. Ya. Tapi kalau memang tuahnya tidak jalan, maka berarti terawangan Mbak Wira yang tepat, bahwa memang benda ini sudah tidak mengandung energi lagi. Begitu. Dan saya percaya, saya punya hipotesis bahwa klien nomor 2964 menerawangkan tembang liring miliknya karena tembang liring ini udah dicoba beberapa kali, tapi tuahnya nggak jalan-jalan. Oleh karena itu kemudian diterawangkan ke Mbah Wira. Kalau tuahnya jalan baik, Mbah Wira rasa klien nomor 2964 tidak perlu menerawangkan tembang liringnya kepada Mbah Wira. Ini hipotesis. Benar apa salah silahkan nanti klien nomor 2964 yang klarifikasi ya kepada Mbah Wira, menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbah Wira gitu kan. Apakah memang benar benda ini tuahnya masih jalan baik sebagaimana yang Anda harapkan, atau memang sudah tidak terasa lagi tuahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Wira. Kita tunggu aja. Kita lanjut. Seorang pemahar, Mbah Wira menyadari seorang pemahar ketika dia datang kepada Mbah Wira menerawangkan suatu benda, pastilah harapannya itu bendanya hebat, bendanya kuat, bendanya istimewa, bendanya mengandung kodam macan putih, mengandung kodam raja-raja, dan kodam-kodam hebat lainnya. Itu Mbah Wira sadar sekali. Oleh karenanya Mbah Wira tidak ingin mengecewakan ekspektasi dari pemahar. Suatu benda bertuah tidak hanya Mbah Wira cek dengan satu metode, tidak hanya Mbah Wira cek dengan vibrasi energinya saja, melainkan juga Mbah Wira cek dengan metode-metode lain. Yang kedua ada yang namanya metode visualisasi, karena boleh jadi benda ini secara vibrasi energi tidak terasa karena kunciannya yang sangat rapat. Maka coba Mbah Wira tembus dengan metode lain yang namanya metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda kehadiran khodam, mencari tanda-tanda keberadaan khodam, keberadaan entitas pada suatu benda bertuah. Ternyata ketika Mbah Wira melakukan pengecekan, Mbah Wira tidak mendapati tanda-tanda kehadiran khodam apapun. Mbah Wira tidak mendapatkan penglihatan ataupun manifestasi apapun. Hal ini semakin mendukung kesimpulan dari yang pertama tadi, bahwa memang benda ini kosong, tidak berkhodam. Yang terakhir ada suatu metode yang agak keras yang digunakan oleh Mbah Wira, yaitu metode injeksi energi. Metode ini dipakai apabila dua terawangan, dua metode sebelumnya itu dinyatakan negatif, dinyatakan benda tersebut tidak mengandung kodam di dalamnya. Maka baru metode yang ketiga ini digunakan, karena metode ini ya biasanya merusak paksa pagaran, sehingga Mbah Wira bisa menarik keluar dengan paksa entitas yang bersemayam dalam suatu benda bertuah. Memang ada mantra-mantra dan doa-doa yang digunakan untuk mendekatkan dimensi. Jadi si kodam yang, atau jin ya, kodam itu kan jin ya, yang berada di dimensi energi itu ditarik paksa untuk mendekat ke dimensi materi, dimensinya kita, sehingga mudah untuk diamati. Nah, benda dari klien nomor 2964 pun demikian. Ketika Mbah Wira injek dengan energi dengan niat untuk menarik paksa kodamnya agar keluar, ternyata Mbah Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi kesimpulan yang jelas bahwa memang benda dari klien nomor 2964 ini tidak mengandung kodam. Mbah Wira merasakan
ada darah yang sudah diteteskan. Ini berarti benda ini sudah dimiliki sekian lama, sudah dipegang oleh orang sekian lama. Ya, oleh karenanya Mbak Wira merasa perlu ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda, suatu tembang liring kehilangan kodamnya. Yang pertama yaitu beli dari reseller atau dialih rawatkan. Nah, ini sering terjadi dalam dunia pertembang liringan. Mbak Wira pernah mendapat cerita dari dalang langsung. Ada seorang dalang, sebut saja dalang D. Dia mendapatkan klien, sebut saja si F. F ini beli sebuah tembang liring pengasihan kepada si dalang tadi. Oleh dalang dijual ke si F dengan mahar seikhlasnya. Nah, ternyata oleh si F dijual kembali dengan mahar entah 15 juta apa 25 juta, Mbak Wira lupa, tapi yang jelas di atas 10 juta. Tembang liring itu dijual ke orang lain. Padahal si F ini bukanlah praktisi yang meritual. Kita tahu bahwa tembang liring itu ada kodamnya, makanya dia disebut dengan pelet bayangan berdarah kan gitu. Atau juga yang menyebutnya dengan pelet sumpah berdarah. Kenapa? Karena memang metode penggunanya ada yang diinjek bayangannya, kemudian disampaikan afirmasi atau perintah atau penegasan kepada kodamnya, wahai kodam, tembang liring aku perintahkan padamu untuk mengikat hati orang ini dengan hatiku. Jangan kau buat malu aku. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Laksanakan perintahku dengan sebaik-baiknya. Ada yang mantranya itu berbunyi demikian. Sehingga tentu ada kodam di dalam benda itu, yang oleh si dalang telah dijodohkan kepada pembeli yang pertama, dari dalang ke si F. Ketika sama si F dijual kembali tanpa sepengetahuan dalang, maka bisa jadi si kodam itu tetap tinggal sama si F, pembeli yang pertama. Ketika dialih rawatkan, benar bendanya berpindah, tetapi si kodam tidak ikut berpindah. Kenapa? Karena si F nggak paham membondingkan ulang kodam dengan pembeli yang baru, itu nggak paham. Ini banyak terjadi, Mbak Wira tidak menduga, tidak tidak menuduh benda dari klien nomor 2964 ini mengalami hal itu, tidak. Belum tentu mengalami hal itu. Tapi Mbak Wira menjelaskan ada loh, di antara sebab-sebab kodam tembang liring itu hilang adalah karena dialih rawatkan atau beli dari reseller. Contohnya seperti ini tadi. Jelas ya? Yang kedua adalah pantangannya dilanggar dan perawatannya tidak dipenuhi. Mbak Wira tahu bahwa tembang liring itu punya pantangan dan punya perawatan. Perawatannya banyak. Ada pakai beras kuning, jajan pasar, dan lain sebagainya. Boleh jadi suatu pemilik, katakan si F, itu lupa, nggak sengaja melanggar pantangannya karena tembang liring ini dilipat-lipat masukin dompet, nggak boleh dibawa ke WC misalnya. Lalu lupa dibawa ke WC karena terburu-buru. Karena dia tahu pantangannya telah dilanggar, kodamnya telah hilang gitu kan, lalu dijual kembali. Ini bisa terjadi. Atau dia lupa, nggak melakukan perawatan tahunan, nggak memberikan hadiah tahunan, kemudian akhirnya dijual kembali. Ini bisa jadi karena memang yang namanya kodam itu mematuhi atau memegang janji, memegang kesepakatan. Kalau sudah disepakati bersama, maka itu harus dipenuhi. Nah, pantangan dan perawatan itu adalah bagian dari perjanjian ini. Dan ketika dilanggar, maka kodam itu bisa kembali ke alamnya karena memang kesepakatannya sudah tidak dipenuhi kembali, tidak dihormati kembali oleh si manusia, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mati karena penggunaan. Ya, namanya kodam adalah jin ya. Jin itu kan makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Dia makhluk, dia bisa sakit, bisa mati. Loh Mbah, bukannya jin itu tetap hidup sampai hari kiamat ya? Dia nggak bisa mati ya? Yang nggak bisa mati itu iblis ya. Yang nggak bisa mati itu iblis. Iblis itu kematiannya ditangguhkan hingga hari kiamat ya. Iblis itu kematiannya ditangguhkan hingga hari kiamat. Ketika hari kiamat mati juga dia, sama seperti malaikat ya. Ketika nanti hari kiamat seluruh makhluk itu mati ya, termasuk malaikat peniup trompet pun juga akan mati, peniup sangkakala itu juga akan mati. Nah ini loh, hal-hal semacam ini yang seringkali kita luput ya. Kita menganggap kalau jin itu nggak bisa mati, dia immortal gitu. Waduh, berat ini ya. Yang nggak bisa mati itu Tuhan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaannya pasti bisa mati, termasuk jin. Iblis pun bisa mati, tapi kan ditangguhkan sampai nanti hari kiamat baru mati kan gitu. Jelas ya. Jadi khodam bisa mati dalam menjalankan tugas. Contohnya, waduh, udah banyak sekali Mbak Wira ulas di video Mbak Wira. Tinggal dicek aja nanti ya. Kayak gitu. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Semoga dapat diterima ya. Kemudian kalau Anda merasa Mbah terawangan Mbak Wira ini salah, ya silahkan Anda rasakan sendirilah. Karena kan Anda yang punya bendanya nih, Anda bisa mencoba langsung apakah memang itu hanya jalan sebagaimana harapan atau tidak gitu ya. Kemudian acara-acara atau agenda-agenda meneteskan darah ke tembang liring ini sebetulnya kalau Mbak Wira sih tidak merekomendasikan ya. Karena darah itu kan ibarat stempel gaib. Jadi ibarat kita mengizinkan jin itu melakukan apapun dengan bukti stempel darah itu tadi. Jadi kayak, lah emang manusianya mau toh kamu ajak kayak gini? Mau lah, ini buktinya ada stempel darahnya gitu. Lah emang manusianya bener toh nyembah kamu? Iya, nyembah aku, buktinya ini ada stempel darahnya. Loh, emang manusianya bener mau ngorbanin anaknya untuk kamu kalau kamu mau membantu dia? Iya bener, ini buktinya ada stempel darahnya. Loh emang bener si manusia ini menyerahkan sukmanya untuk membantu kamu kalau dia udah mati nanti? Iya bener, ini buktinya ada stempel darahnya. Nah, stempel darah itu bermakna seperti itu. Apapun perjanjian yang Anda tidak tahu, dianggap Anda telah setuju. Ini berarti kalau Anda tanda tangan ke bank pinjam uang gitu kan, wah perjanjiannya itu ada berlembar-lembar tuh, Anda tanda tangan aja di bawah, pokoknya tanda tangan setuju dan pokoknya setuju, tanpa mau tahu isi perjanjiannya seperti apa. Nah itu bahaya. Iya kalau isinya nggak aneh-aneh, kalau isinya aneh-aneh gimana? Kayak gitu. Jadi that's why Mbak Wira itu nggak pernah merekomendasikan untuk netesin darah, sperma ataupun unsur-unsur dalam diri kita yang mengandung DNA. Kenapa? Karena nggak fair rasanya. Si kodam memiliki sampel DNA kita. Darah dan sperma itu kan komplit ya. Dalam darah itu kan ada sel, dalam sel ada kromosom jelas. Dalam kromosom itu kan memuat informasi apapun tentang diri kita. Nah itu menurut sih nggak adil ya, nggak fair. Kita nggak tahu apapun tentang si kodam, sementara kodam bahkan detail diri kita pun dia punya infonya kayak gitu. Ya itulah kenapa bahaya sih sebenarnya kalau meneteskan darah itu. Tapi ya sudahlah, tahu udah terjadi kan. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, udah terjadi ya. Yang penting jangan diulangi kayak gitu aja. Ya untung tembang liring ini kosong ya, dia tidak membawa dampak negatif karena kosong itu belum tentu netral. Kosong itu bisa saja berarti mengandung dampak negatif. Jadi ketika kita memiliki benda bertuah ada 3 kemungkinannya: membawa dampak positif, netral, atau membawa dampak negatif. Hati-hati ya. Demon itu adalah salah satu yang dipercaya banyak orang masih aman. Padahal gitu kan. Nah sekarang mulai muncul nih dampak-dampak orang yang keep demon. Mulai muncul nih dampak negatif dari orang-orang yang terbiasa menggunakan demon. Anda bisa search aja kok di Google. Udah banyak sekali postingan praktisi yang membahas tentang itu. Mbak Wira di sini tidak ingin menyudutkan siapapun ya. Tentu ini sifatnya adalah informasi atau himbauan. Sama seperti kalau Anda lewat jalan kemudian ada tulisan hati-hati, jalan licin rawan kecelakaan. Itu himbauan. Bukan berarti Anda harus kecelakaan di situ. Ya, hati-hati rawan tanah longsor, bukan berarti harus ada longsor di situ. Hati-hati banyak hewan melintas jalan, misalnya di hutan ya, Purwo, Banyuwangi, Pacitan itu kan sering ya ada rambu-rambu hati-hati hewan buas melintas. Bukan berarti harus ada hewan melintas dulu gitu loh. Itu rambu-rambu itu tanda-tanda. Itu informasi bagi Anda agar Anda berhati-hati. Bukan berarti Mbak Wira bilang, "Oh, itu pasti terjadi." Enggak. Siapalah Mbak Wira yang bilang itu pasti terjadi. Karena tidak ada daun pun yang akan jatuh kecuali atas izin Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu juga di sini Mbak Wira ingin membahas sebuah pertanyaan ya dari penyimak ya YouTube Mbak Wira, bahwa ada Mas Sandi Lahudin ya. Mbah,
Saya ada yang begitu banyak ya, tapi nggak kenapa-kenapa, alhamdulillah. Di sini postingannya tentang demon dan kodam dark entity. Di situ Mbak Wira membahas bahwa demon itu banyak dampak negatifnya. Jadi hati-hati kalau bermain demon. Ya, banyak yang kemudian kelainan mental, gangguan kejiwaan dan sebagainya. Nah, di sini Sandi Lahudin ini membalas, "Lah Mbah, saya ada yang begitu banyak." Berarti dia punya banyak demonik, banyak azimat-azimat bermuatan demonik, tapi nggak kenapa-kenapa, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa toh, nggak kenapa-kenapa, ya alhamdulillah. Ya, sama seperti rambu-rambu tadi, hati-hati jalan licin rawan kecelakaan. Loh, alhamdulillah tuh Mbah, saya nggak kecelakaan, ya alhamdulillah. Berarti Allah masih berkenan melindungi diri Anda. Allah masih berkenan melindungi diri Anda dan memberikan keselamatan, ya. Jadi Mbak Wira itu sifatnya menghimbau, bukan menjustifikasi, bukan menuduh, bukan memastikan Anda pasti kecelakaan, enggak. Mbak Wira hanya menghimbau hati-hati ketika bermain demonik. Ya, karena banyak dampak negatifnya, sama seperti ketika Anda meneteskan darah atau sperma sebagai stempel perjanjian. Hati-hati. Karena itu bermakna Anda mengizinkan atau Anda menyetujui dia melakukan apapun terhadap diri Anda. Hati-hati. Loh Mbak, saya nggak kenapa-kenapa tuh, walaupun udah netesin darah berliter-liter, walaupun udah netesin sperma bergalon-galon, alhamdulillah saya nggak kenapa-kenapa. Ya alhamdulillah. Berarti Anda masih diberi perlindungan dan keselamatan gitu, ya. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam.